Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Eh, Sekarang di hari kedua kita masuk ke materi yang kedua. Materi ini adalah sebelum materi terakhir ya. Jadi hari ini Bapak akan menerima nanti sebelum istirahat. Nanti kita akan belajar satu materi yaitu materi yang akan saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin Bapak Ibu sudah mempelajari tentang apa tadi kemarin pertama kali tentang regulasi ya, regulasi jaminan produk halal, kemudian ditambah lagi dengan materi sistem jaminan produk halal, ditambah lagi dengan materi terkait juga eh, apa tadi konsep halal haram ya kemarin bersama Pak Yai. Nah itu tiga materi pertama itu materi dasar dulu tuh Bapak Ibu. Terus kemudian materi selanjutnya yang disampaikan oleh Pak Hadi kemarin, yang kemudian menjadi tugas satu itu adalah materi yang sifatnya Bapak Ibu melakukan proses perencanaan, ya. Jadi kan yang disampaikan oleh Pak Hadi itu Bapak Ibu kan merencanakan membuat dalam bentuk perencanaan yang dituangkan dalam bentuk apa Bu? Manual SJPH, ya. Template yang Bapak Ibu kirim, yang Bapak Ibu kerjakan kemarin itu adalah manual SJPH atau manual halal atau manual sistem jaminan produk halal. Nah, Bapak Ibu sekalian, manual SJPH itu harus disiapkan. Itu pasti nanti akan ditanyakan oleh auditor. Dan salah satu sumber auditor itu pasti akan bertanya sekitar dengan manual SJPH itu. Karena apa di dalam manual SJP itu berisi bagaimana Bapak Ibu di dalam manual itu Bapak Ibu menjelaskan ya tentang bagaimana perusahaan atau SPPG itu menerapkan dan mengimplementasikan itu sistem jaminan produk halal. Makanya di dalam manual SJP itu kalau Bapak Ibu baca ya itu kan isinya kan tentang komitmen dan tanggung jawab, kemudian perusahaan itu akan melakukan apa gitu ya. Pelaku usaha mengangkat penyelia halal, pelaku usaha mengikutkan training penyelia di lembaga pelatihan, kemudian pelaku usaha membuat kebijakan halal, kemudian pelaku usaha mensosialisasikan. Itu kan bagaimana Bapak Ibu sedang menjelaskan di dalam manual itu Bapak Ibu sedang menjelaskan bagaimana perusahaan menerapkan sistem jaminan produk halal terkait 5 kriteria itu, gitu ya. Kemudian masuk lagi pembahasan tentang bahan. Perusahaan atau pelaku usaha akan membeli bahan sesuai dalam daftar produk halal. Pelaku usaha membuat daftar bahan halal. Nah, itu adalah semua yang ada di dalam manual EJP yang kemarin Bapak Ibu kerjakan sebagai tugas satu. Itu isinya kan perencanaan-perencanaan. Bagaimana Bapak Ibu merencanakan, menerapkan untuk menerapkan sistem jaminan produk halal tersebut. Berdasarkan apa? Berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Kriteria yang dijelaskan di mana? Kriteria itu Bapak Ibu pelajari waktu Bapak Ibu menerima materi sistem jaminan produk halal. Yang kemarin disampaikan oleh Ibu Aulia, ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian tadi pagi ini Ibu belajar tentang bagaimana melakukan proses pengawasan dan melakukan penanganan produk tidak memenuhi kriteria. Nah, itu berarti Bapak Ibu sudah pada tahapan melakukan. Jadi kemarin yang ditaruhkan, yang disampaikan oleh Pak Hadi adalah tahapan merencanakan. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Ibu Rahma adalah Bapak Ibu melakukan. Melakukan apa? Melakukan proses pengawasan. Gitu ya Bu ya. Jadi di dalam apa di dalam tugas penyelia halal Bapak Ibu masih kan nggak apa tugas penyelia halal ada berapa tugas penyelia halal Bapak Ibu. Aduh ayo ada yang masih ingat tugas penyelia halal ada berapa. Ada 4. Ada 4 dengan Ibu siapa tadi nih. Ani, Pak. Ibu Ani. Coba Ibu Ani masih ingat nggak 4 itu apa. Mengawasi proses produk halal. Ya Kemudian nomor 2, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. betul Ketiga, mengkoordinasikan PPH atau betul proses produk halal.
Keempat, mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Nah, oke, bagus. Jadi, supaya lebih memudahkan menghafalnya, penyelihala harus hafal tugasnya nih, Bapak Ibu ada 4 ya. Lebih hafalnya itu, coba Bapak Ibu ingat-ingat kata-kata ini. A, B, C, Kodam. Coba tulis di chat, di chat ya. Silakan tulis A, B, C, Kodam, biar Bapak Ibu ingat. Nanti kita akan saya pandu buat mengingatnya. Tuh, ABC Kodam sudah betul. ABC Kodam. Nah, silakan Bapak Ibu ketik biar ingat ya. Nanti supaya lebih mudah mengingatnya, nanti kita akan oke, sudah banyak yang mengisi ABC Kodam. Yuk kita sama-sama bahas Ibu Bapak. ABC ya, pertama ABC Kodam. Pertama A-nya itu adalah awasi. Jadi tugas penyelia halal itu salah satunya adalah mengawasi proses produk halal. Jadi awasi B A A-nya ya. Kemudian BC. Nah, BC-nya itu ada dua yang harus Bapak ingat nih. B-nya itu adalah baik dan cegah. BC, baik dan cegah. Artinya apa? Tugas penyiaran itu adalah melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Jadi bahasanya BC itu baik dan cegah, memperbaiki dan mencegah, melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Kemudian koknya itu apa? Koknya adalah mengkoordinasikan PPH. Ya, mengkoordinasikan PPH. Ada ingat PPH itu apa? Yang kemarin diingatkan oleh Ibu Aulia, PPH, Proses produk halal. Tes produk proses halal. produk halal. Proses produk halal, ada berapa tahapan proses produk halal? Ayo, ada yang masih ingat? 7 tahapan kegiatan PPH. 7 tahapan PPH. Dari mulai apa tadi? Penyiapan bahan, terus pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian. Jadi ada 7 tahapan PPH. Ya, Bapak Ibu mohon diingat itu karena itu pasti pelaku usaha itu menerapkan itu. Tahapannya begitu, walaupun setiap usaha tidak selalu menerapkan itu. Tapi secara umum proses itu dimulai dari menyiapkan bahan, bahan diolah. Oh, boleh diulang lagi, boleh. 7 tahapan PPH. Pertama, penyiapan bahan. Kan bahannya disiapkan dulu gitu ya Bu ya. Diingat-ingat nih tahapannya. Kemudian pengolahan. Bahannya kemudian diolah. Habis diolah, dikemas. Jadi pengemasan. Habis dikemas, disimpan dulu sebelum didistribusikan. Penyimpanan. Kemudian distribusi, didistribusikan. Pakai truk, pakai apa gitu ya. Pendistribusian. Kemudian yang keenamnya adalah penjualan. Jadi dijual setelah distribusikan, kemudian dijual. Nah, dijual itu ada yang sampai disajikan kepada pengguna. Nah, Bapak Ibu, kalau SPPG itu sampai tahapan apa ya? Distribusi, Pak. Distribusi. Distribusi Pak karena Pak. langsung dikonsumsi. Karena tidak Distribusian. dijual, karena sudah melalui sudah kontrak gitu ya. Ya. Sampai penyajian, mungkin sih sampai penyajian karena memang, tapi penyajiannya kan sudah disiapkan dalam bentuk omprengan gitu ya. Makanya mungkin tahapannya kalau SPPG itu sampai dengan tahapan pendistribusian. Nah, jadi 5 tahapan tuh kalau di SPPG. Nah, sekarang Bapak Ibu, salah satu tugas, jadi penyelihala itu adalah yang terakhir tadi adalah mengawasi PPH itu yang ketiga ya. Awasi ABC Kodam. Awasi yang pertama tadi ya, melakukan pengawasan, perbaikan pencegahan, kemudian mengkoordinasikan PPH dan mendampingi. Damnya itu adalah mendampingi. Ah, betul tuh, awasi, baik dan cegah, koordinasi, dampingi. Betul. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi mengawasi PPH. Tadi 7 tahapan PPH. Nah, Bapak Ibu harus mengawasi itu. Nah, bagaimana cara mengawasinya? Tadi yang disampaikan oleh Ibu Rahma. Apa saja yang diawasi oleh penyelia halal proses PPH itu? Dari mulai penyediaan bahannya, ya kan? Kemudian bahan datang, pengadaan, ya. Kemudian nanti
bahannya disimpan. Nah, itu kan penyimpanan tuh. Kemudian apalagi yang diawasi? Yang diawasi lagi produknya, ya kan? Bagaimana mengawasi produk tadi sudah dijelaskan sampai Bapak Ibu mengawasi yang namanya pengembangan produk. Nah, itu tuh ada tuh tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rama. Jadi yang tadi materi pagi disampaikan oleh Ibu Rama itu adalah materi yang sifatnya Bapak Ibu melakukan proses pengawasan. Ditambah juga apalagi yang diawasi? Yang diawasi adalah Bapak Ibu bagaimana melakukan ya apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan produk yang Bapak hasilkan itu tidak memenuhi kriteria halal. Tadi sudah dijelaskan juga Bapak Ibu. Jadi itu di dalam apa yang tadi pagi disampaikan Bu Rama itu Bapak Ibu belajar tentang bagaimana melakukan sesuatu, melakukan pengawasan dan melakukan penanganan produk terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, itu Bapak Ibu dijelaskan tadi bagaimana Bapak Ibu melakukan sesuatu tersebut. Nah, di dalam materi saya ini ya, itu Bapak Ibu sudah yang namanya melakukan pengecekan. Jadi dari mulai merencanakan, kemudian melakukan, sekarang Bapak Ibu melakukan pengecekan. Kalau Bapak Ibu kenal istilah PDCA, Plan, Do, Check, Action, ya sekarang itu pada tahapan checking, ya mengecek. Apa yang dicek Bapak Ibu? Apa yang dicek? Jadi begini, setelah Bapak Ibu nanti ya sudah membuat perencanaan, kemudian melakukan gitu ya, kemudian sampai dengan proses pengawasan. Nah, sekarang Bapak Ibu ketika sistemnya sudah berjalan, kita tuh harus punya cara untuk menilai apakah sistem yang Bapak Ibu terapkan ini di SPPG ya, itu diterapkan secara efektif atau tidak, dilaksanakan secara konsisten atau tidak. Nah, cara melakukan ngeceknya untuk mengecek apakah sistem yang Bapak Ibu sudah rencanakan dan Bapak Ibu terapkan tersebut diterapkan secara konsisten, diterapkan secara berkesinambungan gitu, diceknya melalui caranya adalah dengan cara melakukan audit internal, mengecek, mengaudit diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bicara tentang audit. Bapak Ibu begini, di dalam tugas penyelidikan halal ada yang namanya yang terakhir apa tadi Pak? Damnya apa tadi? Dampingi, Mendampingi dampingi. auditor Dampingi. saat dilakukan pemeriksaan oleh lembaga yang mengaudit gitu ya Bu ya. Sekarang saya tanya, yang melakukan audit nanti siapa Bapak Ibu? Pada saat Bapak Ibu uji sertifikasi. Dari LPH, LPH. Siapa tadi yang menjawab? Ani, Pak. Ani Rafida Yuk, Savitri. Ibu Ani lagi. Ya, jadi yang melakukan audit kepada SPPG nanti adalah LPH. Ada berapa? Apa sih katanya LPH itu? Lembaga penyelidik halal. Lembaga. Penyelidik Leb- halal. Ayo, siapa tadi yang menjawab lembaga penyiar halal? Siapa? Ibu siapa tadi namanya? Enggak apa-apa, Bu. Lembaga pemeriksaan halal, Pak. Oh, LPH adalah lembaga pemeriksa halal. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah mendaftarkan, kemudian Bapak Ibu itu memilih lembaga pemeriksa halalnya, yang lembaga mana yang akan mengaudit Bapak Ibu itu nanti Bapak Ibu yang memilihnya. Dasarnya apa memilih LPH? Dasarnya lokasi. Oh, saya posisinya di Jawa Tengah. Cari lembaga pemeriksa halal di Jawa Tengah itu ada apa aja. Kemarin dijelaskan oleh dari BPJPA ya, Pak Rauf ya kalau tidak salah, itu kan menjelaskan bahwa kita itu sekarang ada 100, kurang lebih ada 131 LPH di Indonesia. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memilih LPH disesuaikan Bapak Ibu. Ini wilayahnya mana Bapak Ibu berada, pilih LPH-nya, kemudian juga pilih berdasarkan ininya skema yang bisa diaudit. Nah, tapi kalau makanan minuman hampir semua LPH itu bisa. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal memilih berdasarkan lokasi mana yang akan mengaudit. Nah, nanti Bapak Ibu
Setelah itu nanti dari pihak LPH itu datang buat mengaudit Bapak Ibu. Sekarang saya tanya lagi Bapak Ibu. Kan ada tugasnya penilai itu mendampingi auditor. Kira-kira mendampingi itu seperti apa ya Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan? Mendampingi auditor? Ayo, nanti dapat poin keaktifan loh. Kalau nggak apa-apa salah juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Mendampingi auditor itu seperti apa ya? Izin Pak untuk menjawab. Silakan Pak. Siapkan dokumen SPJH. Tadi Pak siapa ya Bapak dulu Bapak? Tadi dengan Pak siapa? Izin menjawab tadi. Silakan Hai, Pak. Haikal Pak. Ya silakan Pak Haikal. Oke. Kira-kira bagaimana Pak Haikal mendampingi itu? Kalau bicara soal mendampingi kan artinya kita membersamai Pak di saat memang nantinya ada audit terhadap dapur ya. Artinya kita bertanggung jawab misalnya memang ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ataupun dilayangkan kepada dapur, kita sebagai penanggung jawab di situ Pak, ya kan? Hmm. Kebiasaannya seperti itu. Ya. Jadi akan menjawab ya Pak ya? Iya betul. Betul. Artinya mendampingi Betul. sih Pak. Jadi mendampingi itu adalah nanti Bapak Ibu ketika dilakukan audit oleh LPH sebagai penyelia harus ada di situ Bapak Ibu. Untuk mendampingi artinya begini, kalau ada pertanyaan dijelaskan. Kalau misalnya auditor pengen saya mau mengaudit ke bagian penyimpanan, ya Bapak Ibu mendampingi itu menunjukkan ini bagian penyimpanan kami gitu ya. Itu maksudnya mendampingi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dalam istilah audit itu, kalau orang yang mengaudit itu namanya auditor. Jadi orang dari LPH itu namanya auditor. Tapi orang yang diaudit itu adalah namanya auditi. Nah, berarti kalau Bapak Ibu di saat didatangi oleh LPH, Bapak Ibu sebagai auditor atau sebagai auditi? Auditi, Pak. Auditi. Auditi, Pak. Auditi ya, baik betul. Jadi Bapak Ibu nanti sebagai auditinya, auditornya adalah LPH. Nanti Bapak Ibu sebagai auditi tugasnya apa? Yang menjelaskan. Misalnya auditor, Pak, saya mau lihat prosedur pencucian. Ya Bapak tuh jelaskan. Tunjukkan prosedurnya, kemudian jelaskan. Pak, saya mau lihat aktivitas pemrosesan. Ya Bapak Ibu arahkan. Mari Pak, saya antar ke area pemrosesan. Silakan Bapak melakukan audit. Nah itu tugas auditi sambil menjelaskan. Ini areanya, kemudian apa yang dilakukan, area pemrosesan seperti itu. Jadi audit itu tugasnya adalah mendampingi itu fungsinya adalah menunjukkan ya, menjelaskan apabila hal-hal yang ditanyakan oleh auditor seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu berarti Bapak Ibu sedang dilakukan audit eksternal karena yang datang adalah pihak eksternal mendatangi kita. Gitu ya, Pak ya Bu ya. Nah, kalau sekarang yang akan kita pelajari adalah Bapak Ibu melakukan audit internal. Bapak Ibu mengaudit perusahaan sendiri. Bapak Ibu mengaudit SPPG-nya. Siapa yang melakukan audit? Yang melakukan audit adalah tim, namanya tim internal auditor. Tim internal auditor itu sendirian atau lebih dari satu, namanya tim berarti harus berupa tim. Ya, bisa berisi 2 orang, 3 orang ya, tergantung lingkup usahanya. Jadi Bapak Ibu kalau di SPPG ya, di SPPG itu kira-kira bagian-bagian kerjanya apa aja sih Bapak Ibu? Dari bagian Persiapan, apa? Persiapan, terus Produksi, pengolahan, Produksi. terus pemorsian, pembersihan, pembersihan, dan pendistribusian. distribusi, pendistribusian. dan alat, Pencucian Apa, Bu? Pak? Cuci alat. Cuci peralatan. Ya, Oke. udah. Penyediaan udah ya. Yang Udah. memesan barang siapa Bu biasanya Bu? IC, Juna, Akuntan. Akuntan. Ya sih atau biasanya bagian akuntingnya ya Bu ya, Instansi. biasanya ya. Ya. Iya, iya, Pak. Nah, berarti nanti Bapak Ibu namanya tim internal auditor itu biasanya berisi perwakilan dari bagian-bagian yang tadi. Dari bagian penyediaan ditunjuk 1 orang menjadi tim internal auditor. Dari bagian misalnya akunting yang biasa belanja ya, merencanakan pembelian itu kan berarti bagian akunting itu biasanya. Kalau di SPPG, bagian akunting ada 1. Kemudian bagian apa lagi? Bagian pemrosesan. Oke, berarti bagian pemrosesan
ada lagi perwakilannya untuk menjadi tim internal auditor. Kemudian tadi bagian distribusi ya, mungkin ditunjuk satu orang distribusi untuk menjadi tim internal auditor. Tugasnya apa? Tugasnya adalah dia akan melakukan audit secara internal, gitu ya Bu ya. Bapak Ibu ketika memilih tim internal auditor seperti apa? Pertama, Bapak Ibu harus memastikan bahwa si anggota itu tahu apa yang diaudit. Artinya tahu standarnya. Standarnya apa? Standarnya adalah sistem jaminan produk halal. Kan orang auditor itu kan pengen mengecek apakah SJPH yang diterapkan atau tidak. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai internal auditor kemudian ditunjuk untuk mengaudit bagian pemrosesan. Nah, berarti kan tahu Bapak Ibu di bagian pemrosesan itu apa-apa saja yang diterapkan sesuai standar SJPH-nya. Nah, Bapak Ibu melakukan audit ke sana. Nah, yang perlu diantisipasi adalah Bapak Ibu sekalian, ketika nanti misalnya ada 5 tim ya, dari orang akunting, dari orang proses, dari orang misalnya distribusi, kemudian dari orang misalnya bagian penyimpanan bahan, ada 4 misalkan Bapak Ibu. Nah, pastikan ketika diberikan tugas harus disilang. Misalnya orang bagian produksi pemrosesan itu tidak boleh mengaudit bagian pemrosesan. Misalnya bagian pemrosesan mengaudit bagian pembelian bahan, ya kan? Bagian pembelian bahannya mengaudit bagian penyimpanan. Bagian penyimpanan mengaudit bagian distribusi. Bagian distribusi mengaudit bagian pemrosesan. Itu contoh. Jadi disilang. Supaya apa? Supaya menjaga objektivitas auditor, ya. Supaya apa? Supaya tidak ada konflik kepentingan. Jadi kalau bagian produksi saya sehari-hari kerja di pemrosesan. Pas ditugaskan jadi internal auditor, saya ditugaskan mengaudit bagian sendiri. Nah, nanti takutnya tidak objektif saya, gitu ya. Makanya disilang. Pengetahuan apa yang perlu diberikan oleh pada tim internal auditor? Berarti tentang sistem jaminan produk halalnya Bapak Ibu. Harus mereka tahu standarnya. Sehingga kemudian pada saat audit tahu mana yang memenuhi standar EJPH, mana yang tidak, gitu ya. Kan auditor begitu, melihat kesesuaian atau melihat juga ketidaksesuaian. Nah, yang tidak sesuai itu berarti menjadi temuan audit. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah share materi ya di grup. Silahkan Bapak Ibu buka. Saya juga sekarang mau, tadi sudah saya kasih pengantar tentang bagaimana proses audit sampai dengan Bapak Ibu memilih tim internal auditor gitu ya. Kemudian dipilih orangnya, kemudian jangan lupa Bapak Ibu. Tim internal auditor itu di SK-kan. Jadi nanti minta SK penunjukan tim internal auditor kepada manajemen Bapak Ibu. Bapak Ibu di SK-kan jadi tahu tim internal auditor SPPG apa itu adalah si A, si B, si C, si D. Nah, nanti tinggal ditunjuk siapa yang jadi ketuanya, siapa yang menjadi anggotanya. Tugasnya ketua apa, tugasnya anggota apa, nanti saya jelaskan. Ya. Kemudian nanti Bapak Ibu, pengetahuan apa yang dimiliki oleh seorang internal auditor tadi, sistemnya harus tahu, cara ngauditnya harus tahu, begitu ya. Oke. Itu yang Bapak Ibu nanti akan terapkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Silahkan buka materi dari saya Bapak Ibu. Saya juga akan membuka materi juga. Sudah nampak ya Bapak Ibu? Oke, sudah nampak di layar. Jadi di materi yang kedua, di hari kedua ini adalah Bapak Ibu tentang ada 2 yang nanti submateri yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana Bapak Ibu tentang bagaimana melakukan audit internal sampai dengan pelaporannya. Kemudian yang kedua nanti Bapak Ibu akan belajar juga tentang bagaimana melakukan evaluasi dari hasil audit internal tersebut. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk materi yang melakukan audit internal penerapan EJPH, Bapak Ibu nanti diharapkan setelah pelatihan ini pertama, Bapak Ibu dapat merencanakan audit internal
Kemudian nanti Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan audit internal pelaksanaan LJPH dan dapat yang ketiga adalah menyusun laporan hasil audit internal. Jadi dari mulai merencanakan, kemudian melakukan dan Bapak Ibu menyusun laporannya. Bapak Ibu sekalian, apa itu audit? Audit adalah pemeriksaan sistematik independen untuk mengetahui apakah aktivitas proses produk halal dilaksanakan efektif sesuai dengan perencanaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sistematik itu apa? Berarti audit internal itu dilakukan secara sistematis Bapak Ibu. Ada jadwalnya, ada prosedurnya, ada orang yang melakukannya gitu ya. Ada orang yang kemudian sampai dengan dilaporkan secara resmi. Maka dari itu harus dilakukan secara sistematik. Ya, jadi bukan seperti misalnya sekonyong-konyong kita melakukan audit, tidak. Ada dijadwalkan, disiapkan dokumennya, disiapkan peralatannya, disiapkan jadwalnya, disiapkan orangnya gitu ya. Sampai dengan bagaimana auditor melaporkannya. Nah, itu harus disiapkan. Formnya harus siap gitu ya. Peralatan yang diperlukan juga harus siap. Itu maksudnya dilakukan secara sistematik. Independen tidak mudah dipengaruhi oleh pihak luar gitu ya Bapak Ibu. Kemudian tujuannya apa? Mengetahui efektivitas apakah proses produk halal sudah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan perencanaannya. Perencanaannya ada di mana? Perencanaannya ada di dalam manual SJPH, di dalam standar sistem jaminan produk halal, ya di dalam SOP Bapak Ibu, Standard Operation Procedure. Ya, jadi Bapak Ibu nanti pada saat melakukan audit itu melihatnya ke sana. Melihat sesuatu ini sesuai nggak dengan kriteria JPH. Atau Bapak Ibu melihat kriteria JPH bagaimana si misalnya bagian tersebut mengimplementasikan persyaratannya. Nah itu audit itu seperti itu Bapak Ibu. Apa yang dilakukan verifikasinya? Verifikasinya Bapak Ibu melakukan audit terhadap 5 komponen, 5 kriteria JPH. Dari mulai komitmen tanggung jawab, bahannya, proses produk halalnya, produknya, dan pemantauan dan evaluasinya. Nah ini Bapak Ibu harus dalam rangka ini harus dilakukan audit dan 5 kriteria inilah yang diaudit. Jadi bukan hanya misalnya prosesnya saja, bukan hanya bahannya saja yang diaudit, tidak. Dari mulai komitmen tanggung jawabnya, bahannya, prosesnya, produknya sampai pemantauan dan evaluasi. Beberapa persyaratan terkait dengan SJPH ya Bapak Ibu. Pertama, pelaku usaha harus memiliki prosedur tertulis sebagai panduan Bapak Ibu melakukan kegiatan internal di perusahaan. Ya, kemudian dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi harus melakukan itu. Kemudian ruang lingkupnya disesuaikan dengan lingkup penerapan SJPH. Misalnya tadi Bapak Ibu saya cuma sampai dengan tahapan pendistribusian ya berarti cukup sudah di situ yang diceknya. Itu ya Bu ya. Tapi jika Bapak Ibu menggunakan pihak ketiga, misalnya Bapak Ibu menggunakan gudang pihak ketiga, maksudnya gini Bu, mungkin Ibu punya gudang, tapi ternyata dengan semakin banyaknya bahan-bahan yang dibeli, kemudian Bapak Ibu membeli bahan banyak sehingga kemudian memerlukan tapi gudangnya tidak cukup. Nah, berarti Bapak Ibu kadang suka menggunakan yang namanya penyimpanan pihak ketiga. Nah, Bapak Ibu nanti harus dilakukan audit juga yang usaha penyimpanan pihak ketiga tersebut. Kalau Bapak Ibu menggunakan jasa pihak luar, gitu ya. Kemudian hasil audit dilaporkan sesuai ketentuan BPJPH. Jadi nanti Bapak Ibu hasil audit ini, terutama ini ketua tim ya Bapak Ibu membuat summary laporannya dan kemudian dikirim kan ke BPJPH sebagai laporan bahwa Bapak Ibu sudah melakukan audit internal. Tujuannya apa audit internal ini? Ya, pertama Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan melihat mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap persyaratan SJPH Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah belajar SJPH, sudah tahu mana yang sesuai dengan standar tersebut, mana yang tidak, gitu ya. Kemudian menentukan efektivitas penerapan sistem. Jadi dilihat nih, saya sekarang sedang melihat apakah efektif
tentang perencanaan manual SJPH ini. Kemudian memberikan peluang dan perbaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan audit internal itu bukan untuk mencari kesalahan, tetapi melihat peluang-peluang di mana kita bisa melakukan perbaikan. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Kemudian memenuhi persyaratan sangat jelas. Jadi salah satu persyaratannya adalah Bapak Ibu untuk audit audit internal ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan. Jadi Bapak Ibu pasti nanti ketika dari LPH itu datang mengaudit, pasti ditanyakan Bapak Ibu, kira-kira sudah melakukan internal audit belum? Dan Bapak Ibu sebelum dilakukan kunjungan oleh LPH, Bapak Ibu harus sudah melakukan internal audit, ya. Sudah dilakukan Bapak Ibu, harus ditunjukkan bahwa kita sudah memenuhi dan menjalankan tentang audit internal gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mendaftarkan sistem halal kepada badan sertifikasi. Jadi salah satu yang harus Bapak Ibu lakukan adalah aktivitas internal audit. Nanti bisa saja Bapak Ibu karena belum melakukan laporan ini tiba-tiba salah gitu ya. Tiba-tiba mendapatkan teguran dari MUI karena barangnya tidak halal. Nah, itu jangan sampai Bapak Ibu. Kita sudah halal berarti tinggal Bapak Ibu memenuhi persyaratannya. Nah, ini adalah pemilihan tim Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebagai penilai halal itu nanti di dalam tim internal auditor, Bapak Ibu bisa menjadi sebagai ketuanya, bisa juga sebagai anggotanya. Demikian Bapak Ibu. Kemudian tim internal auditnya ya disesuaikan dengan pengetahuan terhadap proses, komposisi kesesuaian dengan cara area fungsi yang ingin diaudit, kemudian kecakapan auditor memenuhi persyaratan audit, memeriksa auditor secara independen. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemilihan ini sangat penting Bapak Ibu karena menentukan bagaimana nanti tim ini bekerja untuk anak buahnya. Tugas dan tanggung jawab. Nanti Bapak Ibu lihat nih, kalau Bapak Ibu sebagai ketua tim, maka Bapak Ibu pertama tugasnya adalah menetapkan programnya. Bapak Ibu tentukan kapan dilakukan tahun ini, tahun depan dilakukan bulan apa, tahun depan lagi dibuatkan untuk tahun berapa. Nah, itu boleh untuk melakukan refresh. Kemudian menetapkan programnya tadi ya. Auditnya harus dilakukan tanggal berapa rencananya, siapa timnya, siapa auditornya, siapa yang jadi auditi. Nah, itu harus direncanakan Bapak Ibu. Ya, kemudian mengidentifikasi kebutuhan. Nah, Bapak Ibu sebagai ketua tim melihat ini saya perlu tenaga berapa ya untuk melakukan ini. Itu Bapak Ibu. Melaksanakan audit internal jelas Bapak Ibu nanti sebagai ketua juga bisa melakukan audit internal. Kemudian membuat kesimpulan dari audit internal dan membuat laporan audit internal kepemimpinan kepada pimpinan. Jadi Bapak Ibu nanti membuat laporannya ada formatnya Bapak Ibu. Kemudian yang ini adalah tanggung jawab anggota. Kalau Bapak Ibu didik sebagai anggota, pertama Bapak Ibu menyiapkan rencana auditnya. Saya sudah ditugaskan ngaudit bagian pemrosesan. Saya akan datang jam 1 siang kalau gitu ya. Jadi direncanakan Bapak Ibu. Kemudian yang ditemui siapa? Kemudian Bapak Ibu melakukan audit. Setelah Bapak Ibu melakukan audit, Bapak Ibu melihat kesimpulan auditnya seperti apa. Mana-mana yang jadi temuan, mana-mana yang bukan, mana-mana yang harus didiskusikan. Nah, itu disampaikan Bapak Ibu. Kemudian melakukan verifikasi terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan. Sudah. Checklist audit Bapak Ibu. Terkadang supaya kita lebih memudahkan kerja kita perlu membuat yang namanya checklist audit. Nah, checklist audit ini caranya begini Bapak Ibu ngisinya. Ini checklist audit itu kan berisi tentang rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya sudah statusnya rangkaian pertanyaan yang sekiranya sudah sama dengan standarnya. Nah, ini ada standar yang baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebetulan yang kami miliki itu PT-nya sudah certified halal kan gitu kan. Tinggal kemudian ya mengurus yang lain-lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini checklistnya. Supaya apa?
Apa gunanya checklist, Bapak Ibu? Guna checklist adalah sebagai pedoman melakukan pengecekan. Jadi jelas ada pedomannya. Kemudian dengan checklist ini Bapak Ibu memastikan bahwa apa yang dicek itu sudah memenuhi persyaratan EJPH. Kemudian alat bantu mengingat, ya Bapak Ibu, checklist itu diperlukan supaya kita ingat. Saya ngaudit tanggal berapa, ya, kemudian yang ditemui siapa. Nah ini Bapak Ibu bisa apa menjadi ini apa alat kita untuk mengingat sebetulnya checklist ini. Kemudian memperlancar proses audit, jelas Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pegang checklist, auditnya jadi lancar karena sudah dibacakan, sudah ada. Bapak Ibu tinggal mencontreng ya atau tidaknya, gitu ya. Prosesnya jelas akan menjadi lebih lancar ya, karena lebih rapih kan gitu. Kemudian menjadi catatan mengenai cakupan audit ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pembuatan checklist ini sangat diperlukan dalam rangka apa? Mendukung tugasnya auditor. Ya, jadi begitu. Ini contoh nih Bu, ya kalau kita membuat rencana internal audit di misalnya di PT Berkah Nusantara. Jadi ini ceritanya pada tanggal 8 Januari ya. Kemudian ini Pak auditornya itu adalah Pak Toyib. Pak Toyib diminta untuk melakukan audit di lokasinya di Departemen Produksi. Tujuannya pemenuhan persyaratan RJPH. Auditornya Pak Toyib gitu ya. Cek auditor nanti mungkin bisa ditemukan. Kemudian ini apa tentang ketidaksesuaian ya. Ketidaksesuaian itu ada tiga Bapak Ibu. Pertama, ketidaksesuaian terhadap standar atau kriteria yang diusul. Kan Bapak Ibu, oke, ketidaksesuaian terhadap standar atau kriteria atau sistem. Jadi mana-mana yang tidak sesuai dengan sistem jaminan produk halal, nah Bapak Ibu bisa lakukan sebagai yang harus diperbaiki gitu ya. Kemudian ketidaksesuaian terhadap dokumen yang ditetapkan. Jadi bisa juga terhadap dokumennya. Ini misalnya Bapak Ibu apa sedang ini apa sudah punya SOP pembersihan ya. SOP-nya isinya demikian A, B, C, D, E. Tapi ternyata pada saat Bapak Ibu melihat daerah pencucian, kok mereka membersihkannya beda ya. Kalau di prosedur mereka harus membersihkan dengan sabun. Sekarang kok hanya dicelup air saja ya. Berarti ini sebetulnya tidak sesuai dengan dokumennya, dengan apa? Dengan dokumen yang dibuat gitu ya. Kemudian aspek-aspek dari operasi yang cenderung mengarah pada ketidaksesuaian. Jadi bisa saja Bapak Ibu, prosedurnya sudah dimiliki, orangnya sudah bekerja di situ. Tapi ada juga yang bikin gak efektif. Misalkan adalah ternyata truknya tiba-tiba mogok di tengah jalan. Nah, itu kan rada repot tuh Pak. Jadi ini yang kemudian nanti berarti kan ini kecenderungan operasi yang mengarah pada ketidaksesuaian. Gitu ya. Teknik membuat catatan laporan audit, Bapak Ibu ya. Jadi kalau mencatat laporan audit itu kita punya 4 prinsip, Bapak Ibu. Pertama, masalahnya apa yang ditemukan, ya. Jadi temuannya apa atau problemnya apa, ya. Kemudian lokasinya di mana? Jangan lupa menuliskan lokasi. Kemudian bukti objektifnya apa, ya, yang mendukung bahwa itu sudah dilakukan. Kemudian mengapa dianggap ketidaksesuaian atau referensinya apa, Bapak Ibu cantumkan di sini. Ya, jadi Bapak Ibu nama nama kepala SPG-nya bukan saya gitu ya. Nama kepala SPG-nya adalah nama mungkin kepala SPG masing-masing gitu ya. Oke, terus tadi mencatat laporan audit PLOR ya Bapak Ibu mohon disimak ya PLOR ini karena sangat penting. Closing meeting Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu observasi, kemudian melakukan audit gitu ya. Oh ya saya mau boleh jelaskan ini. Yang ini nih. Nah ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dalam melakukan audit itu sebenarnya ada 3 cara. Pertama Bapak Ibu
cara yang pertama adalah dengan cara mewawancarai langsung. Jadi Bapak Ibu mungkin memanggil orang untuk menjelaskan sesuatu. Kalau dia bisa, seharusnya dia akan mengerti isinya. Ya, tapi kalau tidak bisa berarti Bapak Ibu bisa menilai bagaimana pengetahuannya. Yang pertama adalah dengan cara melakukan wawancara, menggali informasi dari auditi. Ya, Pak di sini sudah ada SOP. Oh sudah belum punya ya berarti jadi temuan. Pak saya di sini sudah ada SOP tentang penyimpanan bahan. Oh tidak ada. Ya berarti itu jadi temuan Bapak Ibu. Jadi aspeknya itu yang penting. Kemudian selain wawancara juga Bapak Ibu bisa melakukan dengan mengecek dokumentasinya. Ya, di sini ada sistem dokumentasinya dilihat. Nanti oke, mengecek dokumennya ya Bapak Ibu. Nanti lihat dokumennya masuk apa enggak, sesuai enggak dengan kriteria SIPH. Nah, kemudian Bapak terakhir adalah melakukan audit dengan cara observasi di lapangan. Melihat langsung mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Ya, laporan audit Bapak Ibu. Oh, sudah. Closing meeting. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam closing meeting itu apa-apa saja yang harus disampaikan. Pertama, mendistribusikan hasil auditnya. Benar apa salah? Salah apa benar gitu ya. Kemudian memberikan waktu kepada auditi untuk memberikan sanggahan dan informasi terkait jika merasa hasil audit tidak sesuai. Ya, jadi Bapak Ibu di dalam closing meeting itu dijelaskan dulu hasil auditnya apa. Kemudian nanti auditinya akan bertanya kalau memang ada pertanyaan, nah itu nanti disampaikan. Kemudian jika sepakat maka auditor dapat meminta persetujuan kepada auditi. Jadi nanti ada yang ditandatangani ya. Kalau jadi temuan itu siapa yang menandatangani sebagai auditor dan yang menandatangani sebagai auditi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Bapak Ibu sudah belajar tentang membuat manual SIPH, yang diputarin merah ini adalah tahapan yang mungkin Bapak Ibu apa nanti terjadi, ya. Temuan internal auditor, kemudian dikonfirmasi temuannya. Jika sudah bersepakat ini jadi temuan, maka dijadikan sebagai dokumen temuan audit. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi eh, kemudian dikonfirmasi kepada kepada ini apa auditi dikonfirmasi apakah sudah sah atau belum, kemudian baru dilaporkan kepada MOT dulu, kayak untuk disetujui. Nanti baru kemudian Bapak Ibu kita akan masuk ke materi yang selanjutnya yaitu ini, mengevaluasi hasil laporan audit. Dimulai dari mana? Dari sini Bapak Ibu. Jadi setelah persetujuan Bapak Ibu menghadap atasan tuh, melihat mereview usia tugasnya, mau dibenerin apa enggak gitu ya. Ini caranya untuk eh, mendapatkan persetujuan hasil audit. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian di dalam materi ini adalah sebagai auditi Bapak Ibu harus menetapkan tindakan rencana perbaikan dan pencegahan. Jadi kalau ada kena audit maka Bapak Ibu harus sebagai auditi harus mengisi tindakan perbaikan dan pencegahannya seperti apa. Kemudian setelah direncanakan diimplementasikan. Diimplementasikan untuk mengimplementasikan tindakan perbaikan dan pencegahan. Nanti baru kemudian auditor akan datang, kemudian mengecek apakah tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan atau belum oleh Pak Budi. Gitu ya. Nah itu nanti Bapak Ibu kemudian akan mengkoreksi tugas itu yang sudah diperbaiki itu akan dikoreksi atau divalidasi atau dikoordinasikan. Untuk apa? Menilai kesesuaiannya Bapak Ibu. Nah, ini tindak lanjut ya, Bapak Ibu sudah kita bahas di sini. Ya, Bapak Ibu setelah membuat sampai dengan membuat dokumen, sekarang Bapak Ibu tinggal merebusnya seperti apa. Ini tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, verifikasi dan validasi. Kalau bicara definisi dulu ya Bapak Ibu, nanti kita akan bahas. Tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan.
tindakan pencegahan, tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan akar penyebabnya. Jadi, kemudian verifikasi adalah memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan dengan bukti objektif. Sampah, pengujian lain kebenaran terhadap terbuka terhadap tindakan dan pencegahan sehingga kebersihan tidak terulang kembali. Ini contoh, tadi mungkin ada satu kasus yang diangkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, apa tugas-tugas ini ya Bapak Ibu silakan bisa ingat kembali di depan Monas. Ini kan di sebelah kanan kita ini kan Monas. Bapak Ibu nanti bisa melihat. Kemudian verifikasi. Verifikasi adalah memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan sesuai dengan rencana melalui bukti yang objektif. Validasi adalah pengujian kebenaran. Apakah tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan tersebut efektif sehingga bisa menghilangkan ketidaksesuaian tersebut terulang kembali, Bapak Ibu. Ini adalah yang akan kita bahas. Bagaimana Bapak Ibu mengisi tindakan perbaikan, mengisi tindakan pencegahan, melakukan verifikasi dan melakukan validasi. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami itu ya, saya stop dulu screen-nya. Mungkin dari audit ini Bapak Ibu ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk menjelaskan yang lain. Silakan, ada pertanyaan tidak tentang materi audit ini? Dari Ibu Ardiani, Pak, kapan biasanya audit internal dilakukan? Apakah ketika ada temuan atau rutin sebulan atau setahun sekali? Nah, Bapak Ibu sekalian begini ya, untuk yang mau sertifikasi nih. Pertama, Bapak Ibu kan mempersiapkan nih, ya dokumennya disiapkan, kemudian apa didaftarkan ke BPJPH gitu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu sebelum dilakukan audit oleh LPH, Bapak Ibu harus melakukan audit internal dulu. Ya, jadi misalkan begini. Sekarang bulan Juli ya. Bapak Ibu sekarang melakukan persiapan ya. Kebijakan hal dibuat, dokumen-dokumen dibuat gitu ya, daftar bahan dibuat, manualnya dipersiapkan. Kemudian Bapak Ibu kasih halal. Nanti akan diajarkan bagaimana masuk ke si halal. Istilahnya Bapak Ibu mendaftarkan ya. Nanti kan akan Bapak Ibu memilih LPH. Nanti Bapak Ibu akan dilakukan audit oleh LPH. Tetapi sebelum Bapak Ibu dilakukan audit oleh LPH, Bapak Ibu harus melakukan tahapan audit internal dulu seperti ini yang tadi dijelaskan. Ya, karena apa Bapak Ibu? Pasti auditor dari LPH itu bertanya, Pak, apakah sudah dilakukan audit internal? Nanti kalau Bapak menjawab, berarti kan Bapak harus sudah lakukan itu. Buktinya apa Bapak tunjukkan? Ini bukti-bukti bahwa kami melakukan audit internal ya dari mulai ini Pak pembentukan timnya, ini rapat persiapan auditnya, ini tim-tim yang mengauditnya, ini jadwalnya, kemudian ini temuan-temuannya. Nah, sampai dengan temuan-temuannya ditunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa Bapak sudah melakukan audit internal sebagai persyaratan untuk melakukan sertifikasi. Oke, jadi begitu Bapak Ibu. Ya, nanti pelaksananya kapan? Pelaksananya nanti setelah misalkan Bapak Ibu gini ya, bulan Juli persiapan. Kemudian nanti dapat info misalnya di audit, misalkan Bapak Ibu di bulan September akan dilakukan audit. Nah, Bapak Ibu di bulan Agustus lakukan audit internal dulu. Nanti bulan September ada audit eksternal dari LPH. Nanti kalau sudah Bapak Ibu dinyatakan lulus, ya dinyatakan mendapatkan sertifikat halal, maka Bapak Ibu menschedulekan lagi di bulan Agustus di bulan Agustus tahun 2027 Bapak Ibu lakukan lagi. Jadi audit internal itu sesuai ketentuan harus dilakukan minimum 1 kali dalam 1 tahun, Bapak Ibu. Itu ya. Pak, apakah ada audit dari LPH?
Nanti Bapak Ibu kalau sudah dilakukan audit ya oleh LPH, kan kemudian nanti hasil temuannya itu disidangkan oleh Komisi Fatwa. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendapatkan sertifikat ya, sekarang saya tanya, sertifikat penyedia halal berlaku berapa lama Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu nanti sudah dapat sertifikat halal, pertanyaannya Bapak Berlaku selamanya, Bu. Pak. berlaku selamanya dengan Pak siapa nih? Akhir, Pak. Oh ya Pak Zakir. Berlaku selamanya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, sertifikat halal itu akan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan proses, tidak ada perubahan mungkin formula gitu ya. Tidak ada perubahan-perubahan yang mempengaruhi. Ya, jadi Bapak Ibu perubahan penggunaan bahan juga. Maka Bapak Ibu kalau ada perubahan-perubahan tersebut, Bapak Ibu ada perubahan bahan, Bapak Ibu ada perubahan misalnya penambahan jenis produk. Nah, itu berarti Bapak Ibu harus istilahnya melakukan yang namanya pengembangan. Dan itu dilaporkan kepada BPJP. Nanti BPJP akan menilai apakah perubahan itu perlu dilakukan audit ulang atau tidak. Itu nanti tim verifikator yang akan menilainya dari BPJPH. Ya, demikian Bapak Ibu. Tapi sepanjang Bapak Ibu tidak ada perubahan tentang bahan, perubahan proses, perubahan formula, perubahan jenis produk, ya berarti tetap berlaku ya. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, saya ingin lebih memperdalam tentang apa itu tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, verifikasi, dan validasi. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau cerita nih Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya sudah di SPPG gitu ya. Kemudian Bapak Ibu ternyata sudah mendapat tugas audit internal. Bapak Ibu diminta mengaudit bagian, misalnya bagian gudang. Nah, Bapak Ibu ketika melihat bagian gudang bahan, Bapak Ibu ternyata pada saat masuk ke gudang bahan, Bapak Ibu melihat ada jejak kotoran tikus. Ya, Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu menemukan ada jejak kotoran tikus di gudang bahan, itu sesuai atau tidak Bapak Ibu? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Artinya itu jadi temuan. Ya, temuannya apa? Temuannya adalah ditemukan jejak tikus. Dan ini mengindikasikan bahwa apa sistem untuk penanganan apa terhadap pest control tidak terpelihara gitu ya. Kenapa? Buktinya apa? Buktinya adalah ditemukan jejak tikus ya. Nah, sekarang Bapak Ibu waktu itu sebagai auditor atau sebagai auditi Bapak Ibu? Sebagai auditor. Auditor, Pak. Auditor ya, karena Bapak Ibu mendapatkan Bapak Ibu misalnya bukan orang gudang nih. Bapak Ibu misalnya orang pemrosesan, disuruh ngaudit bagian gudang, bagian penyimpanan, ketemunya Bapak Ibu menemukan ada jejak kotoran tikus di gudang. Nah, itu temuannya. Kemudian yang jadi auditinya siapa Bu? Kalau gitu, kalau Bapak Ibu ngaudit di bagian gudang. Orang gudang, Pak. Gudang, Pak. Iya, Orang bagian gudang. gudang. Ya. Orang gudang mungkin pengawasnya atau apa gitu ya. Kemudian pengawasnya diberitahu, Pak, ini ada temuan. Apa temuannya? Ini apa ya? Bahwa di gudang ini mungkin penanganan tentang pest controlnya tidak terpelihara. Ini buktinya apa? Ini buktinya Pak, ada jejak tikus di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pengawas gudang tersebut? Jadi yang jadi auditinya adalah pengawas gudang, ya Bu ya. Apa Bu yang dilakukan oleh auditi? Membersihkan, melakukan perbaikan. Pembenahan gudang, Pak. Mencari sumber dari Membersihkan mana tikus ya itu. supaya jejak tikusnya hilang. Nah, berarti itu adalah tindakan perbaikan. Ada jejak-jejak tikus, berarti dihilangkan jejaknya, dibersihkan. Ada lagi Bu yang bisa dilakukan oleh auditi, oleh pengawas gudang tersebut?
Apalagi? Melakukan koordinasi bersama rekan sesama timnya, Pak. Tidak terdengar Ibu. Ayo ngobrol yuk. Ibu Dwi Melakukan mau nyampaikan. Silakan Ibu Dwi. tim gudang harusnya melakukan koordinasi bersama sesama timnya, Pak. Untuk Melakukan koordinasi. sesama tim gudang untuk meminimalisir adanya keluar masuk selain mereka, Pak. Kurang terdengar ya suaranya Ibu. Oke, jadi misalkan kira-kira kalau ada jejak-jejak tikus, apalagi nih Bu yang harus dilakukan? Coba yang bisa terdengar suaranya lantang. Aduh, ada yang mau berbagi? Mungkin membuat jadwal kebersihan berkala, Pak. Oh, membuat jadwal kebersihan berkala. Boleh Ibu Selvi. Ada lagi yang lain? Misalnya, Melakukan evaluasi dan memperketat terkait SOP dari kontrol pesnya, Pak. oke, berarti melihat penerapan, berarti sebetulnya sudah punya ini ya, sudah punya sistem tentang penanganan pest control ya Bu ya. Cuman kebobolan berarti ini perlu dievaluasi, boleh ya Bu ya. Atau bisa juga gini Bu, misalnya membasuh alat-alat yang terkontaminasi, boleh itu tindakan-tindakan perbaikan yang bisa dilakukan. Kan sebetulnya harusnya kan dicari akar penyebabnya Bu. Kira-kira ada jejak tikus, berarti ada tikus yang masuk, ya enggak? Nah, kalau Periksa bangunan, Pak. Bangunannya. Siapa tahu ada yang dicek bocor. bangunannya, ya Pak Zakir tadi, dicek bangunannya, jangan-jangan banyak celah jalan tikus tuh, mencari sumber celah jalan tikus. Ibu Dwi sampaikan, ya. Dicari tuh celah-celah mana mungkin ada lubang terbuka yang menyebabkan tikus dari luar masuk ke dalam gitu ya. Berarti kan mungkin yang dilakukan adalah misalnya mengecek semua lubang-lubang yang diduga sebagai jalan tikus kemudian menutupnya. Ya enggak? Betul. Oke itu Pak berarti tadi si pengawas gudang tadi sudah punya rencana. Pertama mau dibersihkan. Kedua nanti mau membuat schedule pembersihan. Kemudian yang ketiga menutup lubang-lubang yang diduga sebagai jalan tikus gitu ya. Jadi itu tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan dilakukan. Nah, Ibu kalau sebagai auditor itu, Pak, saya menemukan temuannya ini ya. Oke Pak, betul di temuannya. Pak, tindakan perbaikannya apa? Ya Bu, nanti akan saya bersihkan. Saya nanti mau schedulekan pembersihan berkala. Saya nanti mau menutup lubang-lubang yang diduga sebagai celah masuknya tikus. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya sebagai auditor adalah apa, Bu? Kira-kira. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan, ya, dan siapa yang melakukan. Jadi kalau Bapak Ibu si pengawas gudang tadi menjelaskan mau memperbaiki celah-celah, pertanyaannya adalah kapan itu dilakukan dan siapa yang melakukan. Jadi dalam membuat rencana tindakan perbaikan dan pencegahan itu harus jelas apanya, siapanya, dan kapannya. Ya kan? Nah, oke. Udah. Nanti kemudian memberikan bukti realisasi perbaikan berupa dokumentasi itu nanti Bapak Ibu. Jadi tindakan perbaikan dan pencegahannya sudah direncanakan tuh sama pengawas gudang. Tapi belum tahu siapa yang melakukan. Terus si pengawas bilang, iya nanti kan kita punya bagian sipil, nanti saya panggil tukang sipil untuk memperbaiki. Oke, berarti yang melakukan adalah tukang sipil gitu ya. Kemudian kapannya kapan? Misalnya hari ini hari Jumat. Oh itu nanti Pak akan kita kerjakan di hari Minggu. Mumpung SPPG-nya libur, jadi saya bisa ngecek perbaikan, misalnya perbaikan tentang menutup lubang-lubang celah tikus. Oke, berarti dia sudah janji tuh yang melakukannya siapa dan kapan dilakukan. Kira-kira 1 hari selesai. Ya, hari Minggu selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian apa yang akan dilakukan oleh auditor lagi? Jadi tadi yang melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan itu auditor atau auditi, Bu? Auditi,
Auditi. Auditi. Ya, betul Bu Selvi ya. Jadi yang melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan itu adalah auditi. Nah, sekarang kembali lagi Bapak Ibu sebagai auditor. Auditor itu harus melakukan yang namanya verifikasi. Jadi Bapak Ibu datang kembali ke tempat audit untuk mengecek apakah tindakan perbaikan dan pencegahan itu sudah dilakukan atau belum. Itu namanya verifikasi. Kalau begitu pertanyaannya, siapa Bu yang melakukan verifikasi? Auditor atau auditi? Auditor, Pak. Auditor. Kira-kira Bu, kapan Bu dilakukannya? Sesuai jadwal tadi. Kan Sesuai jadwal. Setelah jadwal. Setelah Jadi jadwal yang diberikan. melakukan verifikasi itu dilihat dia janjinya kapan. Kalau tadi dicerita dilakukan rencana tindakan perbaikan pencegahannya dilakukan hari Minggu, kira-kira kapan Bapak Ibu melakukan mengecek, memverifikasi? Senin, Pak. Hari Senin ya, betul Ibu Dwi. Jadi di hari Senin Ibu datang lagi ke pengawas gudang tersebut. Untuk apa? Mengecek apakah sudah dilakukan atau belum. Ibu akan datang ke bagian gudang lagi bertanya sama pengawas gudangnya hari Senin. Gimana Pak, kemarin tindakan perbaikan pencegahannya sudah dilakukan atau belum? Terus kata orang gudang, silakan yang mau ke toilet. Terus kata orang gudangnya, sudah Bu, sudah saya lakukan. Kira-kira sebagai auditor, apalagi Bu yang akan ditanyakan? Yang perlu ditanyakan adalah tadi di dalam chat, buktinya. Kalau misalnya orang gudang sudah bilang, sudah Bu, sudah dikerjakan perbaikan dan pencegahannya. Bapak Ibu sebagai auditor bertanya, buktinya apa Pak? Nah, kira-kira bukti apa Pak yang bisa ditunjukkan oleh auditing? Cek fisiknya, Pak. Gambar. Ya, Pak. Cek fisiknya. Boleh, ada lagi? Hah? Terus ada apa? Cek fisiknya. Yang kedua apa lagi? Pohon doang. Bukti bahwa dia sudah melakukan perbaikan. Kira-kira foto, video. boleh. Kasih sebelum dan sesudah, Pak. Ya, dilihat Dokumentasi. betul. Ada foto sebelum dan setelah. Jadi si auditi, si pengawas gudang nunjukkan. Ini Pak, saya tunjukkan yang sudah dibetul-betulin nih Pak. Kemarin kita perbaiki titik sini, titik sini, titik sini. Ternyata ini ada bolong-bolong dan nanti ini sudah kita perbaiki. Ini Pak buktinya. Ini foto sebelum diperbaiki, ini foto setelah diperbaiki. Kelihatan foto sebelum diperbaiki bolong, foto setelah diperbaiki sudah rapat. Gitu ya. Itu berarti si pengawas gudang sedang menunjukkan bukti objektif. Bukti-bukti objektif yang ditunjukkan. Ya, mungkin bisa ditunjukkan juga foto orang yang sedang memperbaiki. Itu bukti-bukti objektif. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau memang itu sudah dilakukan, berarti verified. Artinya si auditi sudah mengerjakan tindakan perbaikan dan pencegahannya. Sekarang yang terakhir adalah validasi. Validasi itu adalah pengujian kebenaran. Apakah tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan itu sudah benar-benar bisa menghilangkan temuannya. Ya. Kalau Bapak Ibu ngelihat, oh ini sudah ditutup, memang sudah tidak ada celah lagi nih. Bapak Ibu kemudian keliling lagi di gudang, oh ternyata sudah nggak ada lagi jejak tikus. Berarti kita bisa simpulkan bahwa itu efektif. Ya Bu ya, efektif sudah dilakukan artinya valid. Atau kalau bahasa audit sebetulnya statusnya sudah diselesaikan atau close. Sudah oke. Pak, sudah oke. Tindakan perbaikan pencegahannya sudah tepat. Dengan menutup-nutup, saya nggak lihat tikus lagi. Nampaknya sudah tidak ada celah tikus lagi buat masuk. Bagus. Berarti sudah selesai Bapak Ibu. Itu namanya Bapak Ibu sedang melakukan validasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan share tugas. Bentar ya.
Mungkin sebelum kita masuk tugas, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu silakan. Silakan yang mau resen bertanya. Ada Pak. Pak, izin bertanya. Ya, silakan dengan Ibu siapa nih? Mary dari SPP Kikroke Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Pak. Oh, silakan dari Madiun nih. Iya, Ibu Pak, Eris. ini saya mau nanya. Biasanya kan kalau tim audit itu dia antara pagi sampai siang. Sedangkan biasanya kalau kita PO bahan itu kan datangnya sore sampai maksimal di jam 6 malam. Mas, sebentar, enggak boleh Mas, Mbak. Ya, Maaf Pak. Lah terus biasanya kan yang paling rawan itu protein hewani Pak. Sedangkan kalau dari dapur itu biasanya protein hewani itu barang yang paling PO-nya dipres. Kasih spare pun paling sedikit. Nah, apakah dari tim audit itu ada revisi kunjungan gitu Pak? Maksudnya kalau kayak SPPG kan kita bahan datang benar-benar malam sampai ke persiapannya tuh malam sampai dini hari. Apakah dari tim audit akan merevisi jadwal? Soalnya kita juga sangat perlu bimbingan untuk walaupun kita penyelia kan masih baru kan Pak. Jadi butuh butuh apa masukan apakah ada revisi jadwal gitu Pak. Terutama kan protein hewani yang paling rawan untuk halalnya. Terima oke. kasih itu saja Pak. Ya, ini bicara audit oleh LPH atau audit internal nih, Ibu Mary? Audit oleh LPH Pak. Oke. Kalau audit oleh LPH. LPH, Ibu nanti biasanya LPH akan memberitahu, Bu, saya akan audit pada tanggal sekian. Kemudian nanti auditnya jam berapa, yaitu sebetulnya waktu itu akan diserahkan pada dua belah pihak, Bu. Misalnya saya oke bisa pada hari ini jam sekian sampai jam sekian. Itu tergantung LPH dan Ibu bagaimana melakukan kesepakatan pertemuannya. Mau dilakukan misalnya bisanya pagi ya lakukan pagi. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, sebetulnya audit itu kan memastikan bahwa Ibu sudah siap, ya. Memastikan bahwa Ibu sudah menerapkan. Misalkan saya mau lihat apa misalnya barang yang datang, misalnya, oh Pak, Ibu bisa jelaskan Pak di LPH kami kalau barang-barang datang, kalau terkait barang-barang kering, Bapak bisa lihat. Nanti misalnya jam 10 ini barang ada datang. Tapi misalkan Pak kalau mau melihat barang yang protein ya misalnya ayam, kalau ayam memang datangnya itu sukanya datangnya malam gitu kan. Ibu kan tinggal jelaskan sebetulnya Bu. Nanti mungkin tinggal auditornya tergantung mau lihat atau mau sekedar mengecek ya sudah Bu karena saya tidak mungkin melihat, saya cuma pengen lihat misalnya bukti kedatangannya. Gitu kan? Sebetulnya seperti itu Bu kalau untuk audit yang eksternal ya, tergantung pihak LPH dan Ibu melakukan ini apa eh, berdil waktunya. Tapi kalau audit internal sebetulnya lebih fleksibel lagi ya. Boleh dilakukan kapan tergantung kesepakatan antara auditor dengan auditi. Misalnya ibu dengan apa bahan gitu ya yang bahan datang. Kemudian yang mengaudit misalnya bagian pemrosesan. Saya nanti mau mengauditnya pada saat barang datang ya. Boleh Bapak Ibu, silakan. Itu tinggal didilkan waktunya. Kalau auditor internal harus ada deal waktu antara auditor dengan auditi. Ya, begitu Bapak Ibu. Harus ada deal waktunya yang jelas. Oke, saya lihat ada pertanyaan di chat yang mungkin bisa kita jadi bahan diskusi. Baca Pak, baca Pak. Untuk proses awal pengajuan sertifikat halal mulai dari pengajuan dokumen sampai audit dan lain-lain waktunya berapa lama sampai selesai ya Pak? Oh ya begini Bapak Ibu, sebetulnya kalau Bapak Ibu nanti sudah mendaftarkan itu sebetulnya waktunya itu sekitar 15 hari kerja. Jadi Bapak Ibu harus bersiap-siap ya dari mulai
verifikasi gitu ya, mendaftar, dokumen disetujui, itu sampai kemudian itu waktunya sebenarnya hanya 15 hari. Maka Bapak Ibu sebetulnya adalah kalau mau diaudit, Bapak Ibu harus mempersiapkan dari awal dulu. Jangan sampai auditornya siap datang, tapi Bapak Ibu sebagai auditi yang mau dikunjunginya belum siap. Ya, jadi harus dipersiapkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Seperti itu. Izin bertanya Pak, jika belum pernah diaudit, sama sekali gimana Pak isi tugasnya? Oh tenang Bapak Ibu, ini tugas apa nih? Kalau tugas kelas, nanti kan kita akan bahas gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, silahkan buka ini Bapak Ibu tugasnya yang saya kirim di grup. Sudah terima ya Bapak Ibu tugasnya di grup? Sudah, Pak. Ya. Oke, sekarang saya mau minta ada yang membacakan studi kasus. Kita akan buka studi Di kasus. laptop saya nggak bisa buka. Kenapa ya? Kenapa Ibu? Dengan Oke, amalan, bisa Bu. buka. Padahal tadi baru saya upload tugas. Oke, sudah upload tugas. Ini nggak bisa buka yang Bapak kirim ini. Oh, siap dulu Bu, silakan Bu. Ada yang sudah bisa membuka? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Sekarang Pak. mau minta bantu salah seorang untuk bervolunteer membacakan. Kenapa ya laptop saya nggak bisa? Ya udah Ibu simak aja dulu Bu. Ya, sambil mungkin perlu di refresh laptopnya. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang bisa bantu. Siapa yang bersedia untuk membacakan? Mungkin siapa ya di sini ya? Apa? Oh Pak Zakir, Pak Zakir boleh bantu membacakan Pak Zakir? Nyala apa? Di grup bukan di chat. Oh di grup, terus udah buka belum? Belum disambung juga. Pak, boleh. Silakan Pak Zakir, suaranya yang keras ya Pak Zakir. Cekir naik. Pak. Silakan Pak Zakir. Iya, yang di Garut. Lembar kerja 3 Pak ya. Ya, lembar kerja 3. Studi kasus, silakan Pak Zakir bacakan. Kasus. Iya Pak Jaki. Melaksanakan internal audit dan menyusun laporan audit dan tindak lanjut audit internal. Sesuai rencana kerja SPPG Siswa Sehat, Ketua Tim Internal Audit sekaligus penyelia halal, yaitu Ibu Kartika memberikan tugas pada Pak Chandra sebagai audit internal untuk melakukan audit internal bagian penerimaan pada tanggal 10 Maret 2026. Audit internal ini dimaksudkan sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi. Saat melakukan audit di gudang bahan, Pak Chandra didampingi oleh Pak Rahmat sebagai Kepala Bagian Penyediaan, menemukan adanya bahan baku bumbu marinasi yang digunakan bagian produksi sebanyak 5 karton dengan merek Sajikan yang tidak terdapat label halalnya. Dari telaah dokumen daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BPJPH dan LPH, bahan baku bumbu marinasi yang digunakan seharusnya adalah merek Sedap Sehat dan telah memiliki sertifikat halal. Pak Chandra memastikan dengan memeriksa pada website BPJPH Halal Go ID dan memang bahan baku bumbu marinasi merek Sajikan belum memiliki sertifikat halal. Saat dikonfirmasi, Pak Rahmat memberikan keterangan bahwa bahan baku bumbu marinasi Sajikan sebanyak 5 karton baru didatangkan dari supplier 3 hari yang lalu sebagai alternatif karena merek Sedap Sehat mengalami kekosongan stok di supplier. Bagian penyediaan tidak melaporkan ke penyelia halal dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan bahan baku bumbu marinasi tersebut. Karena dalam prosedur pembelian bahan yang sudah dimiliki tidak dijelaskan bahwa bagian pembelian harus melapor jika ada perubahan penggunaan bahan di luar yang tercantum dalam daftar bahan halal. Dari penjelasan, oh ya, selesai Pak. Oke, dari penjelasan di atas, ya silahkan Bapak Ibu pertama mengisi temuan ketidaksesuaian dalam daftar periksa audit internal. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk membuat laporan audit internalnya berdasarkan studi kasus.
Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini itu ada di halaman berikutnya ya, Bapak Ibu bisa lihat ada checklist audit ya, atau daftar periksa audit internal. Ini kemudian, sebentar Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, di dalam checklist ini adalah berisi tentang kriteria IJPH. Ini tuh ada persyaratan-persyaratannya Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan apakah dia sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Ya. Nah, ini kan ada dari mulai ini 5 kriteria Bu, sudah disebutkan di sini. Untuk komitmen dan tanggung jawab, rangkaian pertanyaannya nampak di bawah ini. Untuk yang kriteria bahan, rangkaian pertanyaannya ini. Untuk proses produk halal, rangkaian pertanyaannya ini. Untuk produk, rangkaian pertanyaannya ini. Dan untuk pemantauan dan evaluasi, ada rangkaian pertanyaan juga seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau tanya dulu. Kalau dari cerita studi kasus itu kira-kira terkaitnya dengan kriteria yang mana Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu jawab? Bahan, Pak. Bahan, Pak. Nah, Han. Bahan. Jadi supaya Bapak Ibu tidak lama mengerjakannya, kita bahas di kriteria bahan saja ya. Yang kriteria komitmen tanggung jawab, produk, proses itu kita tidak bahas. Kita akan membahas bagaimana atau kita akan berlatih mengisi checklist untuk kriteria bahan karena ini temuannya terkait dengan kriteria bahan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan coba isi ya, Bapak Ibu. Kita akan mengisi checklist. Mohon Bapak Ibu bisa memperhatikan, kalau perlu sambil mengisi di laptop masing-masing, sehingga kemudian nanti yang kita bahas bersama ini bisa Bapak Ibu mengerti dan nanti Bapak Ibu bisa mengerjakannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita coba yuk mencari yuk. Pertanyaan pertama nih di kriteria bahan. Apakah bahan yang digunakan adalah bahan halal dan tidak menggunakan bahan tidak halal? Dari studi kasus saya harus menjawab apa nih Bapak Ibu? Ini ya atau tidak ya? Tidak. Ya. Tidak ya. Kan di sini ada kolom iya, ada kolom tidak, ada kolom keterangan ya Bu. Tidak. Isi di sini. Tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mengisi tidak, maka keterangannya diisi. Kenapa Bu bisa menjawab tidak? Ditemukan bumbu marinasi merek sajikan yang belum memiliki sertifikat halal, Pak. Ya, ini ya Bu ya. Ditemukan sebanyak ini berarti kita tuliskan di sini sebagai buktinya. 5 karton, Pak. Ya kan? Ditemukan kok gini sih? Sorry maaf ya Bu ya. Ditemukan sebanyak 5 karton ya. Bumbu marinasi gitu ya. Bumbu marinasi merek sajikan yang belum halal. Gitu ya Bu ya. Yuk kita masuk ke pertanyaan kedua. Apakah bahan yang digunakan memenuhi aspek keamanan dan kesehatan? Ini mungkin iya ya Bu ya, karena itu bersih mungkin. Kemudian ini, apakah tersedia daftar bahan halal yang telah disetujui? Tersedia tidak Bapak Ibu di dalam cerita? Sudah. Tidak, Sudah. Pak. Berarti saya isi ya ya. Sudah ya. Oke, sekarang gini ada lagi. Apakah setiap penambahan bahan baru di luar daftar bahan halal dilaporkan dan telah mendapatkan persetujuan? Nah, dari studi kasus ini jawabannya ya apa tidak, Bu? Tidak. Tidak, Pak. Kalau tidak berarti apa buktinya, Bu? Penggantian merek dilakukan tanpa persetujuan penyelia halal dan tanpa persetujuan BPJH. Bagian pembelian atau apa deh? Bagian pembelian atau penyediaan tadi bahasanya, Bu? Tidak melaporkan tentang
penggunaan bahan baru bumbu marinasi merek sajikan. Ya nggak, Bu? Jadi bagian pembelian tidak melapor. Nah, melaporkannya kemana, Bu? Penyelia halal, Penyelia halal. nanti manajemen halal. Penyelia halal dan tim manajemen halal. Saya singkat ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu. Apakah bukti persetujuan tersedia disimpan sesuai ketentuan? Berarti ini kan tidak ya, Bu ya. Ini melanjutkan sama nih. Karena belum ada persetujuan kok, kan gitu ya. Sekarang ini, apakah tersedia prosedur pembelian bahan dan diterapkan sesuai ketentuan? Bagaimana Bapak Ibu? Ini isinya apa nih? Tersedia prosedur pembelian nggak, Bu, di studi kasus tadi? Ada yang bisa Tidak, bantu? Pak. Hmm? Yuk kita lihat Tidak. ya. Kita kembali ke studi kasusnya. Sebetulnya kalau di sini kan bagian penyediaan tidak melaporkan kepada penyedia dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan bahan baku bumbu marinasi. Karena dalam prosedur pembelian bahan yang sudah dimiliki tidak dijelaskan bahwa berarti sebetulnya dia punya, Bu, tetapi belum lengkap. Ya enggak? Jadi di sini Bapak Ibu boleh melihat di sini. Sini sebetulnya jawabannya iya. Ya. Boleh ditulis begini, Bu. eh, Prosedur sudah dimiliki, tetapi tidak dijelaskan bahwa bagian pembelian harus melapor jika ada perubahan penggunaan bahan yang tidak ada di dalam daftar bahan halal. Jadi sebetulnya sudah dimiliki tetapi belum lengkap. Bapak Ibu boleh menuliskan seperti ini. Apakah bukti pembelian catatan dipelihara? Ini mungkin jawabannya iya, gitu ya. Apakah tersedia dokumen pendukung bahan? Mungkin ada. Ya, dia sudah menunjukkan kwitansi, dia sudah menunjukkan sertifikat halal jika ada gitu ya. Kemudian apakah dokumen pendukung bahan dipelihara dipantau masa berlaku? Ini mungkin Bapak Ibu bisa isi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari cerita studi kasus tersebut, kita sudah bisa mengisi ini Bapak Ibu checklist audit ya. Jadi kalau mengisi checklist audit itu dilihat pertanyaannya, kemudian dijawab ya atau tidak. Jika iya, berarti oke. Jika tidak, Bapak Ibu tolong jelaskan. Dan ini kalau tidak berarti kan jadi temuan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, oh saya lupa ya, belum mengisi ini ya. Misalnya, oh ya, tanggal auditnya tanggal berapa tuh, Bu? Di studi kasus, Bu? 10 Maret 10 Maret 2026. 10 Maret 2026. Auditornya siapa, Bapak Ibu? Pak Chandra. Pak Chandra, Pak. Didampingi Pak Rahmat. Auditinya siapa, Bu? Pak Pak Rahmat. Ibu. Rahmat. Pak Rahmat. Pak Rahmat. Lokasi auditnya apa, Bu? SPPG Gudang siswa bahan. sehat, Gudang bahan. Gudang SPPG bahan. siswa sehat, Siswa Sehat. Boleh bagian Gudang bahan. bahan ya. Yang itu di situ kan sebetulnya tanggung jawabnya bagian penyediaan ya, Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Tulis seperti ini, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sudah mengisi checklistnya, Bapak Ibu sudah berlatih. Jadi begini, Bu, caranya mengisi checklist ya. Mudah-mudahan kita berlatih ini Bapak Ibu jadinya jadi tahu gitu ya bagaimana mengisi checklist yang ada. Oke, kemudian lapornya dibuat, ini sudah diisi. Ibu isi sebagai siapa di sini auditornya? Pak Chandra. Chandra, Pak Chandra menandatangani, kemudian diketahui oleh Pak Rahmat. auditornya Pak Rahmat. Pak Rahmat menandatangani, artinya memang bersepakat bahwa ini sebuah temuan audit. Gitu ya, Bu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk bagaimana
membuat laporan auditnya. Jadi proses audit itu seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu datang, kemudian menjelaskan tujuan auditnya, kemudian Bapak Ibu melihat, kemudian membuat apa? Kalau ada temuan, maka Bapak Ibu melihat kondisi yang diaudit tersebut dengan menggunakan checklist. Kalau ada sesuatu yang sesuai, berarti Bapak Ibu contengnya tanda sesuai. Kalau ada yang ketidaksesuaian, maka Bapak Ibu centang di tidak sesuai dan dituliskan temuannya apa. Mengapa itu tidak sesuai? Tuliskan keterangannya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan berlatih membuat laporan audit. Jadi di sini ada laporan audit dan tindak lanjut dari hasil audit internal. Pertama kita isi dulu nomor dokumennya. Misalnya kita tuliskan nomor dokumennya ya. Misalnya dokumen nomor 00012 gitu ya. Kemudian ini internal auditor halal. IA kita beri kasih kode ya. Kemudian ini bulan 7. Kemudian 2026. Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu bagaimana membuat penomoran. Kalau Bapak Ibu, oh saya penomorannya bukan seperti ini Pak. Penomorannya begini-begini silahkan. Yang pasti adalah nomor dokumen itu harus ada supaya nanti mudah ditelusuri Bapak Ibu. Oke, sekarang pengusulnya kita isi. Pengusulnya siapa Bu? Dari studi kasus tadi? Pak Pak Chandra. 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 Tanggal auditnya 10 Maret 2026. Maret 20 Maret 2026. Auditinya Pak Pak Rahmat. Jabatannya Pak Rahmat apa tadi Bu? Kepala Gudang Kepala Bahan. bagian penyediaan. Kepala bagian gudang bahan. Oke ya. Nah sekarang temuannya apa nih Bu? Kita belajar membuat temuan, kemudian mencari bukti, kemudian menentukan lokasinya di mana dan referensinya apa. Ada yang bisa bantu? Temuannya apa yuk? 5 karton. Pada saat audit ditemukan penggunaan bumbu marinasi merek sajikan sebanyak Oke. 5 karton. Baik Ibu. Jadi kalau yang tadi, kalau yang Ibu sebenarnya bisa melihat di sini. Temuan itu adanya di sini. Bukti itu adanya di sini. Temuan itu adanya di sini, Bu. Jadi kalau bicara temuan ini, Bu. Ya, berarti temuannya itu sebetulnya bagian pembelian, ya kan? Tidak membeli bahan yang sudah bersertifikat halal. Ya, tidak bisa dibilang tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya membeli bahan yang sudah beresak. Buktinya apa? Buktinya ini, Bapak Ibu. Buktinya adalah ditemukan 5 karton di gudang yang tidak bersertifikat halal. Jadi membuat temuan itu seperti itu Bapak Ibu. Temuannya itu ada di standarnya, kemudian buktinya itu adalah kejadian di lapangannya seperti apa. Paham ya? Sekarang lokasinya di mana Bu? Gudang bahan bagian penyediaan. Oke. Lokasinya adalah di gudang bahan dalam kurung bagian penyedia. Itu ya. Bu, kira-kira referensinya apa? Kalau tadi bicara tentang referensi itu adalah standar apa yang tidak dipenuhi. Karena apa temuan ini tidak memenuhi kriteria yang mana. Kalau tadi di kriteria EJPH ada 5 kriteria. Ini kalau yang temuan ini terkait dengan kriteria apa Bapak Ibu? Prosedur pembelian. Ada yang bisa bantu?
kriteria SJPH kan tadi ya, P-nya kebanyakan. SJPH maaf, 5 titik apa tadi Bu? 5 titik A itu komitmen dan tanggung jawab ya. 5 titik B bahan. 5 titik C apa tadi? 5 kriteria JPH Bapak Ibu ada yang bisa bantu ingat-ingat? 5 titik C apa? Proses produk halal. Proses produk halal. Halal. 5 titik B Produk. produk. 5 titik E pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi. Dan evaluasi. Kalau yang temuan tadi Bu di sertifikasi ini 5 titik apa Bu? 5.2 5 bahan. titik 2 bahan. B bahan 5.C proses ya kan? Jadi referensinya ini. Jadi temuan audit itu kita tuh kalau membuat temuan audit itu tidak mengada-ngada. Karena memang ada kejadiannya dan ada kriteria yang memang tidak dipenuhi. Ya, di dalam studi kasus ini adalah tentang kriteria bahan. Ya, kita isi nih auditinya Pak Rahmat. Auditornya tadi Pak Chandra. Nah, sekarang kita akan, nah, untuk laporan audit, Bapak Ibu sudah cukup membuat laporan audit seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu mencari akar penyebab, ya, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahannya dulu. Ini yang Bapak Ibu berlatih menjadi seorang auditi kalau gini. Kira-kira Bapak Ibu akar penyebabnya apa ya kejadian ini? Kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi. Ada lagi? SOP pembelian kewajiban lapor. Kurang teliti. Ya, sebetulnya penyebabnya di sini, Bu. SOP pembelian belum mengatur kewajiban. Bagian penyediaan tidak melapor ya. Kemudian Pembelian mereknya lain tidak melapor. iya, betul. Ya, di sini ya akar penyebab dulu nih. Yuk kita isi akar penyebabnya dulu. Yang pertama ya, bagian penyediaan tidak melaporkan kepada penyelia halal dan tim manajemen halal tentang penggunaan bahan baru. Kemudian di sini sebetulnya ada lagi di sini Bapak Ibu. Ini prosedur pembelian ya kan yang sudah dimiliki gitu ya, yang sudah dimiliki tidak menjelaskan tentang bagian pembelian harus melapor jika ada perubahan penggunaan bahan di luar daftar bahan halal. Sebetulnya penyebabnya ini Bapak Ibu. Oke, ada lagi nggak penyebabnya yang lain? Tidak cukup ya. Sebenarnya penyebab yang lain misalnya gini, terjadi kekosongan stok merek gitu ya. Boleh kita tulis di sini Bu. Biar Ibu lebih lengkap ya. Terjadi kekosongan stok di supplier bumbu marinasi merek apa tadi Bu yang boleh yang biasa dipakai? Sedap sehat. Sehingga didatangkan merek sajikan, ya kan? Tapi ternyata yang didatangkan belum halal gitu ya. Kemudian bagian penyediaan tidak melaporkan kepada penyelia halal. Kemudian prosedur pembelian yang sudah dimiliki tetapi tidak menjelaskan bahwa bagian pembelian harus melapor. Nah, ini akar penyebabnya sudah kita isi bersama-sama Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya lagi,
Yuk kita isi lanjutkan dengan tindakan perbaikan dan pencegahannya. Tindakan perbaikannya apa ya, Bu? Dan pencegahan yang mau kita tulis di sini. menghentikan penggunaan bumbu marinasi, Oke, menghentikan penggunaan bumbu marinasi merek apa Bu yang dihentikan? sajikan, Dan terus kemudian apa lagi Bu? Merek sajikannya mengembalikan dan mengembalikan ya mengganti merek, dan mengembalikan bumbu marinasi merek sajikan pada supplier gitu ya Bu ya. ya, Oke, itu tindakan supaya istilahnya apa jangan dipakai lagi kemudian dikembalikan gitu ya Bu ya. Sekarang ada lagi nih Bu yang mau ditulis. memperbarui SOP, Oke, kewajiban persetujuan, memperbaharui SOP pembelian dengan apa Bu? Mencantumkan persyaratan persyaratan halal, bahwa bagian pembelian harus melapor ke penyelia dan tim manajemen halal jika akan membeli bahan baru. Oke, apalagi Bu yang bisa dilakukan kalau sudah SOP-nya diperbarui? sosialisasi pada bagian pembelian, SOP yang baru disosialisasikan pada siapa? pembelian dan penyediaan, Oke, bagian pada karyawan ya, pada karyawan bagian pembelian dan penyediaan. Boleh Bu begitu. Nah, Ibu sudah menetapkan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahannya. Pertanyaan saya, kira-kira untuk menyelesaikan tindakan perbaikan dan pencegahan ini butuh waktu berapa lama ya, Bu? Pak, ayo ada yang bisa bantu? Kira-kira berapa lama ya untuk menyelesaikan ini? 14 hari, Pak. Menghentikan, kemudian mengembalikan, kemudian memperbaharui SOP, kemudian mensosialisasikan. Kira-kira perlu waktu berapa hari, Bapak Ibu? 10 kali 24 jam, Pak. 10 kali 24 jam. Boleh. Kalau 10 ya. Setuju 10 Bapak Ibu? Atau kelamaan? Kelamaan, Pak. 7 hari aja, 7 hari, Pak. seminggu, 7 7 hari kali ya. 20 kali. Kayaknya 7 hari sih masuk akal ya Bu ya. Oke, kita sepakat. Antara auditor sama auditif, Pak ini mau di berapa lama dikerjakannya? Kata auditnya bilang 10 hari, tapi kata auditif Pak kelamaan Pak. Kayaknya 7 hari bisa. Kemudian auditinya, oke Bu, kita 7 hari kita selesaikan. Jadi kalau auditi siap 7 hari, saya harus tulis tanggal berapa nih Bu? 17 Maret 17 Maret. Maret. Maret 2026. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu sudah belajar membuat laporan audit sampai dengan tindakan perbaikan dan pencegahan. Sekarang saya akan lanjutkan lagi ya Bapak Ibu dengan melanjutkan tahap verifikasi. Apa itu verifikasi? Memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan ini sudah dilakukan dengan bukti yang objektif. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi tanggal 17 Maret dijanjikan untuk selesai, kira-kira saya auditor verifikasinya tanggal berapa ya, Bu? 18 Maret. 18 Maret ya. Yuk kita isi Bapak Ibu. Mengisinya seperti apa? Kalau mengisi tindakan perbaikan dan tindakan mengisi verifikasi itu Bapak Ibu melihat dari rencananya, Bu. Ya kan? Berarti begini, Bu. Aduh, maaf.
Es penggunaan bumbu marinasi merek sajikan sudah dihentikan dan sudah dikembalikan pada apa Bu? Pada supplier ya. Nah, sekarang sudah dikembalikan itu kira-kira apa pertanyaan auditor Bu? Ibu kan tanya nih sama Pak Rahmat nih, si Pak Chandra tuh bertanya, Pak, gimana Pak yang kemarin sudah dikembalikan belum bumbu marinasi yang tidak halal itu? Kira-kira kalau Pak Rahmatnya bilang, oh sudah itu. Apa pertanyaan selanjutnya, Bu? Terus Buktinya diganti apa? dengan bangunan apa? Buktinya. Bagus. Buktinya. Pak. Kira-kira buktinya apa yang bisa ditunjukkan? Bahan yang Pengembalian baru. bahan. Bukti nota Nota. Nota retur ya biasanya Bu ya. Literatur atau berita acara. Nota retur. Tanggal berapa Bu? 18. Tanggal 10. 10 kejadiannya ya kan? Tanggal 11 ya. Tanggal 11 apa itu Maret ya? 2026. Ya kan? Terlampir. Apalagi Bu, bukti yang bisa apalagi kemudian ini. Foto area gudang yang sudah tidak ada bumbu marinasi. Oke, betul Ibu. Bisa di sini ya. Oh, sorry. Up, foto area gudang yang sudah tidak ada bumbu merek sajikan. Udah nggak ada gitu ya Bu ya. Kemudian nota retur sudah ditunjukkan, foto sudah ditunjukkan. Oke, sekarang lanjutkan lagi Ibu untuk mengisi verifikasi yang lainnya. Kan ini janjian lagi Bu ya, bagian penyediaan, sorry, ini SOP diperbarui. Nah kan, berarti SOP pembelian sudah diperbaharui. Ya kan? Tanggal berapa Bu? Merubah SOP kira-kira perlu waktu berapa hari tuh? Kira-kira ayo isi. Tanggal berapa nih Bu? Misalkan saya isi tanggal 14 ya. 14 Maret 2026. Buktinya apa nih Bu? Bukti fisik SOP. Ya, misalkan Ibu minta buktinya apa Pak? Ya udah Pak, saya minta fotokopinya saja. Revisi, misalnya ini revisi 01 ya Bu ya. Terlampir. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Yang ketiga, Sosialisasi. Bukti SOP sosialisasinya, Pak. yang baru disosialisasikan. Sosialisasi. Jadi kita tulis apa nih Bu? Sosialisasi Kepada bagian. dilakukan tanggal Pada berapa nih seluruh kira-kira sosialisasinya Bu? Ayo, 15, Pak. 15. Kenapa Pak tanggal 15 Pak? Karena pembuatan SOP-nya tanggal 14 Maret, Pak. Ya, betul. Jadi setelah jadi sudah disetujui, baru kemudian disosialisasikan tanggal 15 Maret 2026. Sekarang kita bicara apanya Pak? Buktinya. Bukti. Apa Pak? Kalau sosialisasi itu buktinya apa sih yang bisa ditunjukkan? Dokumentasi. dokumentasi dan media. Kegiatan. Apalagi Bu yang boleh dibuktikan? Boleh juga Pak ditempel. Absensi, Pak. Medianya, Pak. Daftar hadir. Oh, absensi ya atau daftar hadir ya Pak ya? Daftar sorry kok lari ke sana ya. Daftar hadir peserta sosialisasi itu ya.
Ada lagi Pak yang bisa ditunjukkan sosialisasi? Boleh ya, materi ya Pak ya. Materi terlampir. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan. Ini sudah ditunjukkan semua, ya kan? Apa SOP-nya sudah disosialisasikan. Nah, berarti ini sudah dilakukan semua. Kemudian ini auditornya siapa, Bu? Auditornya di sini, Pak Chandra. Chandra. Kemudian penyelianya tadi siapa? Nah, oh, sorry. Ini penyelia ya, maaf. Penyelia. Auditinya Pak Rahmat. Ini dulu nih. Auditinya siapa tadi, Bu? Pak Rahmat. Rahmat. Sekarang saya tanya, penyelianya siapa, Bu? Ibu Kartika. Ibu Kartika. Ya, penyelianya sekaligus ketua tim internal auditornya adalah Ibu Kartika. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekarang sudah belajar bagaimana membuat laporan audit, mengisi tindakan pencegahan, tindakan perbaikan. Kemudian Bapak Ibu sudah mengisi bagaimana melakukan verifikasi sebagai auditor. Nah, kalau sudah dilakukan semua, statusnya apa Bapak Ibu? Close. Close. Ya, karena sudah dilakukan semua. Kemudian sudah diuji. Misalnya mengujinya begini Bapak Ibu. Ibu kan setelah mengisi tindakan verifikasi ini kan Ibu menguji misalnya saya mau menguji nih apa benar apa enggak nih kan gitu kan. Ibu tanya ke bagian orang bagian pembeliannya. Mbak, Bapak bagian pembelian ya kemarin Bapak terima sosialisasi enggak tentang itu? Oh sudah Bu ini. Apa Pak isi sosialisasinya? Ya mulai nanti kalau ada bahan baru saya harus melapor pada penyelia. Nah berarti dia sudah mengetahui sudah valid bahwa itu nanti kalau dia sudah tahu harapannya tidak akan terulang kembali. Berarti statusnya sudah close. Gitu ya Bu ya. Nah Bapak Ibu ini sudah jadi. Bapak Ibu sudah belajar mengisi checklist. Silakan Bapak Ibu tulis sebagai tugas satu. Kemudian Bapak Ibu tadi sudah mengisi laporan audit. Ya sudah kita bahas bersama. Silakan Bapak Ibu isi. Kemudian Bapak Ibu sudah sampai mengisi tindakan perbaikan pencegahan. Sampai dengan memverifikasi dan melakukan validasi statusnya seperti apa. Ini Bapak Ibu silakan salin, kemudian filenya disimpan, kemudian dirubah ke dalam bentuk PDF, kemudian diupload sebagai tugas 3. Masih ada waktu sekitar 8 menit untuk Bapak Ibu menyelesaikannya. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu upload sebagai tugas 3. Jadi materi saya itu sampai di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu sampai dengan sudah bisa membuat laporan audit, Bapak Ibu sudah bisa membuat sampai dengan Bapak Ibu melakukan verifikasi dan validasi. Sudah melakukan tindak lanjut dari hasil audit internal tersebut. Nah, silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan, monggo masih ada waktu sekitar 7 menit lagi Bapak Ibu. Kalau sambil nunggu, boleh. Maaf Bapak, itu dokumennya harus bertanda tangan semua Pak? Oh, tidak Bu. Kalau yang tugas 3 ini, Bapak Ibu, kita hanya berlatih untuk membuat laporan audit ya, sampai dengan verifikasi. Dengan tulis nama saja. Kalau revisi tugas itu diisi apa ya Pak? Yang mana Ibu? Di bagian atas bagian nama peserta itu kan ada Oh ini. nama. Oh ya, kalau ini. Di atas, Pak. Ya, karena ini Bu, ini tuh Mbak Ibu tulis. Misalnya berarti kalau sekarang revisi tugasnya Mbak Ibu masih tulis 00 aja dulu. Nanti kalau misalnya ternyata yang Ibu sudah setorkan, ternyata ada perbaikan, nanti Ibu perbaiki baru diganti jadi 01. Oh baik Pak, terima Gitu kasih. ya. Tapi sekarang kan masih belum tahu dicek ya. Berarti Bapak Ibu Boleh tulis. lihat yang udah Bapak isi tadi, mau samain gitu, Pak. Boleh tuh checklistnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Kemudian pengisiannya.
bahasanya boleh berbeda ya. Ini mungkin saya ngetiknya buru-buru, ada salah ketik, salah apa, tapi nanti yang ibu buatkan Pak, tolong maaf, boleh yang di checklist tadi, Pak? checklist, boleh tuh. Pak. Mas, enggak review. Tugasnya mulai dari bahan saja Pak ya. Iya Pak, yang diisi hanya bahan saja ya, karena kan temuan auditnya di studi kasus kan hanya terkait bahan ya. Siapa? Mm. Tapi nanti Bapak kalau jadi penyelia, jadi auditor, ya harus mengeceknya tidak cuman pasti temuannya kan tidak hanya terkait bahan ya Pak ya, bisa proses, bisa apa komitmen dan tanggung jawab, bisa evaluasi seperti itu Bapak Ibu. Ini kebetulannya studi kasus kita tentang bahan saja yang dibahas. Jadi Bapak Ibu sebetulnya di hari kedua ini tugas itu bisa dikerjakan langsung ya saat pelatihan. Karena metodenya yang kita gunakan di sini adalah metode kita bahas bersama Bapak Ibu. Tapi dengan harapan apa? Dengan membahas bersama itu Bapak Ibu bisa langsung berlatih dan bisa langsung memahaminya. Bagaimana cara mengisinya, bagaimana cara mencari temuan seperti itu dari studi kasus, gitu ya. Waktunya masih 4 menit lagi. Bapak Ibu silakan bisa sambil mengisi ya, melengkapi ya. Oh ya Bapak Ibu nanti kalau di share, di upload di sistem sudah dalam bentuk PDF ya, biar mudah memeriksanya Bapak Ibu. Kalau formatnya masih Word kadang suka apa? Kami kesulitan kadang suka ini ya, suka berantakan filenya jadinya. Tapi kalau sudah dalam bentuk PDF itu yang kami harapkan dan lebih baik seperti itu Bapak Ibu. Yang tidak terdapat di dalam. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Bapak. Ya, ini terkait rencana Dengan tanggal Pak siapa nih Pak? penyelesaian, Mohon Pak. maaf. Gimana, Pak? Ada suaranya, Pak? Ada dengan Pak Ah, siapa? Pak Abdul Aziz, Pak, dari SPPG Jomin Timur, Kerawang, Pak. Enggak Pak Abdul Aziz. Ini saya mau menanyakan tentang rencana tanggal penyelesaian kan, Pak. Tadi kan dikasih jangka waktu sekitar 1 minggu, Pak. Nah, kalau semisalkan dalam jangka waktu 7 minggu itu, 7 hari itu, bahan yang kita butuhkan itu tidak bisa ditemukan, kira-kira gimana, Pak? Apakah bisa pengajuan waktu kembali atau tidak, Pak? Oh ini ya, Ya, cerita di sini apa ya? Misalkan ya. gitu. Iya Pak, sebetulnya begini berarti Bapak nanti misalkan ya kan pengen janji pengen mencari bahan pengganti gitu ya. Nah, tindak kalau ternyata pada saat Bapak melakukan verifikasi dan ternyata masih ada yang belum dikerjakan, Bapak nanti di laporan evaluasi ini berarti statusnya masih open. Nanti diberikan waktu lagi buat auditi menyelesaikan temuannya. Begitu Pak biasanya. Apakah butuh berkas pendukung, Pak, seperti berita acara ataupun apa, Pak? Ya, Bapak misalnya kemudian ini statusnya open ini kan berarti kan disimpan. Kemudian nanti Bapak datang kembali melakukan verifikasi dengan membawa form ini lagi gitu loh Pak. Sudah dimiliki, tetapi tidak dijelaskan. Gitu. Nanti Bapak ngelihat lagi Pak kemarin hasil audit yang hasil verifikasi misalnya tanggal 7 tanggal 18 ya. Tanggal 18 hasil verifikasi ternyata Bapak statusnya masih open. Jadi hari ini misalkan dia janji seminggu lagi berarti Bapak tanggal 25 akan datang lagi. Ya kan? Mengisi lagi Pak verifikasinya. Bapak verifikasi lagi apakah sudah dikerjakan. Kalau ternyata oh ini sudah ada bahannya, kemudian sudah ada sosialisasinya, sudah dilakukan ya berarti di close. Tapi di close-nya kan sudah berubah tanggalnya ya Pak ya, bukan tanggal 17 lagi, bukan tanggal 18 tetapi sudah ada penambahan waktu. Seperti itu Pak. Siap, Bapak. Terima kasih, Pak.
Sama-sama, Pak. Tapi sebetulnya hal seperti itu tuh jadinya kurang bagus. Artinya kan auditi tidak bersungguh-sungguh mengerjakan tindakan koreksi dan pencegahannya. Begitu, Pak. Atau apa prediksinya kurang tepat kan gitu kan? Makanya lebih baik ketika kita melakukan audit itu tentang komitmen untuk menyelesaikan tindakan perbaikan pencegahan itu harus benar-benar dipikirkan sehingga kemudian verifikasi yang pertama itu sudah selesai gitu loh Pak. Itu yang paling penting. Karena kalau biasanya kalau apa apa yang hal seperti itu terjadi itu kadang kalau auditor eksternal itu akan menilai loh berarti ini nggak serius nih kan gitu kan. Sudah janji tapi tidak dipenuhi kan gitu kan. Apalagi misalkan sebetulnya penyelesaiannya itu tidak sulit gitu loh Pak. Ya kalau misalnya merubah SOP, mensosialisasikan sebetulnya tadi dibicara tentang 1 minggu itu ya sudah cukup gitu ya. Karena merubah SOP dan mensosialisasikan itu sebenarnya tidak perlu effort banyak kan gitu kan. Oh, alhamdulillah Bapak Ibu sudah pukul 11.01. Jadi kita bisa tutup sesi ini tentang audit internal dan tindak lanjut dari hasil audit internal ini. Mana mereka debit? Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna bagi Bapak, Ibu semua sebagai peserta penilai halal yang mempelajari salah satu standar yang harus Bapak Ibu miliki adalah dapat melakukan audit, melaporkan sampai melakukan verifikasi, validasi dan tindak lanjutnya. Saya bisa akhiri ya Bapak Ibu, mudah-mudahan berguna. Mohon maaf atas segala kekurangan jika ada yang kurang jelas dalam penyampaian materi ini. Saya ucapkan terima kasih buat antusiasmenya. Banyak pertanyaan lebih dari 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang bertanya lebih dari 2 atau 3 kali. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Silakan kita bisa akhiri dari saya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan kembali ke Ibu Ayi selaku MOT. Silakan Ibu Ayi. Ya,